ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتنا إلا به. Wa ma yazitu fil umri wa ma yangkus, dan menjelaskan tentang sesuatu yang bisa memperpanjang atau memperpendek umur, nanti dijelaskan di situ. Wa ma taufiki illa billah. Akhirnya tidak ada pertolongan kecuali melainkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tawakaltu, saya memasrahkan diri, wa ilaihi, padanya, unibu, dan kepadanya kami kembali, gitu ya. Itu tadi di Muqaddimah dijelaskan bahwa kitab ini dibuat itu karena pada waktu itu si Mbah Musonef atau Syekh Burhanuddin Arzanusi itu melihat kebanyakan dari para pelajar itu belajar, gitu ya, belajar di suatu tempat tapi ia tidak bisa mendapatkan manfaatnya, gitu ya, tidak bisa mendapatkan manfaatnya atau berkahnya. Kalau bahasa di sini ya manafingihi wasamarotihi, manfaat maupun buahnya. Ya karena apa? Karena ia tidak mau setelah dapat ilmunya itu tidak mau mengamalkan, gitu ya, atau menyebarkan, jadi terhalang berkahnya di sini. Ya, setelah dapat ilmu itu harusnya itu disebarkan, gitu ya, didakwahkan, gitu ya, supaya berkah itu tetap mengalir kepada kita yang belajar. Nah, setelah itu karena beliau juga sangat cinta terhadap ilmu, kemudian kepengen dalam hatinya itu untuk meng-share apa yang ia ketahui, baik karena apa, baik yang diperoleh dari guru-gurunya maupun dari yang beliau baca. Ya tentunya beliau istikharah terlebih dahulu, sehingga dia akhirnya menamakan kitabnya itu dan kitab Ta'lim Muta'alim, juga dengan harapan bagi yang membacanya nanti mendapatkan doa yang terbaik, gitu ya, doa yang ikhlas dari orang-orang yang cinta terhadap ilmu, supaya sama-sama selamat di dunia maupun di akhirat. Kurang lebih seperti itu. Dan kitab ini nantinya terdiri dari 13 fasal atau bab, gitu ya. Tadi sudah saya gambarkan fasal-fasalnya. Ya, ada kurang lebih 13 fasal. Nah, untuk selanjutnya kita memasuki fasal pertama, ya. Faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Ya, pada bab yang pertama ini atau fasal pertama itu ini yaitu menjelaskan tentang hakikatnya ilmu, kemudian wal fikih dan fikih maupun keutamaannya, gitu ya, keutamaan ilmu. Dan wa kullu man istaghala bisyai'in, setiap orang yang sibuk dengan sesuatu, minha yuftaratu alaihi ilmu taharruzu. Wa kullu man, setiap orang, istaghala yang sibuk, min bisyai'in, dengan sesuatu, minha, yang berhubungan dengan transaksi, wal hirafi maupun pekerjaan, yuftaradu, diwajibkan, alaihi, kepada orang tersebut, ilmu taharruzi, untuk bisa ilmunya digunakan untuk menjaga diri, anil harami, dari sesuatu yang haram, fihi, terhadap sesuatu tersebut, gitu ya. Artinya di sini siapapun yang disibukkan dengan berbagai macam profesi itu dengan dilandaskan dengan ilmu agama yang sudah ia pelajari, diharapkan supaya nanti bisa ia itu menjaga diri dari sesuatu yang haram. Ya tadi maksudnya yang subhat maupun yang makruh, gitu ya. Wa kadzalika, begitu juga, yuftaradu, diwajibkan, alaihi, terhadap seseorang, apa yang diwajibkan, ilmu ahwalil qalbi, yaitu
mempelajari, mengetahui atau mempelajari ilmu tentang kondisi hati, ya, tentang kondisi hati. Artinya apa namanya ya, menjaga hati kita masing-masing, ya. Menjaga hati itu wajib juga untuk bisa belajar, mencari ilmunya. Kemudian minat tawakul, pasrah, ya, dari pasrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wal inabah, artinya kembali ke jalan ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala atau jalan yang lurus. Wal khosyati, takut, warido, dan ridho terhadap apapun keputusan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi di sini diwajibkan juga untuk apa namanya, bagi seseorang mengetahui ilmu tentang kondisi hati, ya. Hati ini kan tentang pasrah, tentang bagaimana cara kembali ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian takut, kemudian menerima atau ridho terhadap apapun yang Allah takdirkan kepada diri atau yang Allah putuskan kepada kita semuanya. Fa innahu waqi'un fi jamil ahwal, ya, semuanya itu bisa terjadi pada setiap keadaan, gitu ya. Wa syaraful ilmi, syaraful ilmi apa tadi? Memuliakan ilmu, ya, muliakan ilmu. Wa syaraful ilmi, ini ilmu, gitu ya tadi ya. Kemuliaan ilmu, la yakfa, itu tidak akan samar ala ahadin terhadap sesuatu, it huwa mukhtasun bil insaniyati, ya, yang dikhususkan bil insaniyati dengan manusia. Artinya di sini dengan ilmu itu seseorang itu akan menjadi mulia, gitu ya, tidak mungkin samar. Jadi bisa membedakan antara, kalau manusia kan ilmu ini dikhususkan untuk manusia, yang bisa Allah beri keutamanya ini untuk manusia, gitu ya. Bedanya sama hewan, ada persamaan, itu bisa sama-sama makan, bisa sama-sama jalan. Allah juga memberikan apa namanya, kasih sayangnya kepada hewan juga sama. Kita bisa sama-sama makan, cuma yang membedakan adalah dari segi ilmunya. Makanya di sini sama-sama ada sebuah perkataan bahwa orang yang berilmu tidak mau mengamalkan mungkin bisa jadi sama seperti hewan, gitu kan ya. Kemudian yang tidak mau, sudah tahu itu tidak paham tapi tidak mau belajar atau apapun itulah ya. Nah, makanya supaya tidak, biar ada perbedaan antara hewan, persamaan pasti ada, makan sama-sama makan, minum juga sama. Yang membedakan dari segi ilmunya, ya, kurang lebih seperti itu. Li'anna jami'al hisoli siwal ilmi, karena setiap budi pekerti, setiap pekerti itu siwal ilmi, selain ilmu, yastariku fihal insan wasairul hayawanat, ya, kasaja'ah wal hurwah wal kuwati wal judi wasafakoti wa wahiriha. Ya, jadi di sini seperti yang dikatakan tadi, gitu ya, bahwa seseorang yang ada ilmunya itu nanti atau kalau di sini berarti siwal ilmi, berarti yang tidak mempunyai ilmu itu pasti ada persamaan antara hewan dan manusia, gitu ya. Contoh tadi, manusia itu dan hewan sama-sama bisa makan, gitu ya. Kemudian kasaja'ah, punya kendel apa berarti? Berani, ya, punya keberanian. Sama-sama hewan juga punya keberanian. Ayam menjaga anak-anaknya jika diganggu. Orang juga sama punya keberanian. Wal jur'ati, dan berani maju ketika ada musuh, gitu ya. Ketika ada musuh berani maju sama-sama. Misalkan hewan, ya, ayam berani maju jika ada yang mengganggu anaknya. Wal kuwati, juga sama-sama punya kekuatan, ya, walaupun sama-sama terbatas juga karena masih dalam hal dunia, ya.
sama-sama terbatas kekuatannya. Wal judi dan dermawan, wasafakoti, saling mengasihi, wahwiri dan selainnya. Nah, dari kesemuanya ini yang membedakan hanyalah ilmu gitu ya, ilmu dari yang Allah berikan kepada manusia. Wahwiriha siwal ilmi wabihi adharallahu ta'ala fatla Adam alaihi salatu wassalam alal malaikati wa amrohum bisujudi lahu, yaitu ya, itu yang membedakan manusia dengan hayawan itu adalah ilmunya yang Allah Ta'ala berikan kelebihan tersebut kepada keturunan Adam. Makanya dari sini alal malaikat itu wa amrohum bisujudi lahu, Allah menyuruhnya untuk sujud kepadanya siapa? Yang berilmu. Malaikat itu suruh sujud ya, kurang lebih seperti itu. Wa innama syaraful ilmi, adapun ilmu syarafu sangat penting likoni wasilatan, karena sebagai wasilah. Jadi ilmu di sini adalah kenapa kau suruh belajar, karena penting gitu ya, sebagai wasilah, jembatan, lantaran ila takwa, kepada takwa, allati yastahiqu bihal karomah, dan berhaki apa bahasanya ya, berhak mendapatkan kehormatan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ilmunya gitu ya, itu wasaadati dan keuntungan al-abadiyah, yang abadi gitu ya. Jadi kalau orang yang berilmu di sini adalah orang belajar ilmu di sini diwajibkan karena apa? Karena sebagai jembatan menuju kepada takwa gitu ya. Dan orang yang mendapatkan ilmu juga, yang dikaruniai ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga nanti berhak mendapatkan kehormatan ya. Dan apa? Wasa'adata al-abadiyah, keuntungan yang abadi, yang insya Allah nanti berujung kepada jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamakila li Muhammad bin Hasan bin Abdillah, seperti hal yang dikatakan oleh Muhammad bin Hasan bin Abdillah syi'ron dalam sebuah syairnya. Ta'alam fa innal il mazenun li alihi wa fadun wa unwanun li kulil mahamidi. Ya. Di sini yang kurang lebih artinya adalah kita diperintahkan untuk belajar, karena dengan belajar kita akan mendapat ilmu, dan ilmu itu bisa menghiasi bagi pemiliknya yang belajar. Wafadun wa unwanun likulin mahamidi, dan itu merupakan keutamaan dan tanda bagi orang yang pertanda bagi orang yang terpuji, yang terpuji apa bahasa ini ya, dengan dapat ilmu itu berarti merupakan keutamaan dan merupakan pertanda bagi segala pujian gitu ya. Wakun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wal alam bisawab. Gitu Dad. Walafu minkum, mungkin ada yang mau disampaikan sebelum saya tutup. Muslim. Beliau adalah yang mengarang kitab talim ini, bernama Syekh Burhanuddin Al-Sanusi gitu ya. Al-Sanusi. Beliau kisahnya kenapa kok sampai mau membuat kitab ini, karena itu tadi melihat para pelajar di waktu itu, karena itu berkaca bahwa kenapa kok pelajar yang pada saat itu, pada waktu itu belajar itu ilmunya dapat tapi tidak ada berkahnya, tidak bermanfaat gitu ya. Karena satu, mungkin di bab nanti akan dijelaskan, mungkin dia banyak meninggalkan metode belajarnya, kemudian tidak mau mengikuti tata caranya kayak gitu.
terus mungkin belum menghormati ilmu atau ahlinya atau gurunya dan sebagainya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih dari saya, kurang lebih mohon maaf. Untuk selanjutnya yaitu di pekan berikutnya beliau Ustadz Danar gitu ya. Ya, waalaikumsalam, kita cukupkan dan hamdalah dan doa kafir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.